Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita para santri kalau tanggal 22 Oktober kita selalu apel loh. Apel apa sih? Apel Hari Santri Nasional atau disebutnya HSN. HSN ini sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Kepres nomor 22 tahun 2015. Teman-teman semuanya, kenapa kok ada HSN? HSN ini adalah bentuk penghormatan negara Republik Indonesia kepada santri. Hari Santri ini tidak ubahnya adalah monumen dan simbol komitmen nasional umat Islam. Sejarah Hari Santri juga sangat erat kaitannya dengan peristiwa bersejarah bangsa Indonesia, yang mana 22 Oktober tersebut merujuk kepada seruan jihad atau biasa dikenal sebagai Resolusi Jihad 1945, yaitu ketika para santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai penjuru Indonesia bersatu dan membulatkan tekad untuk mengusir penjajah, menindas dan berusaha merampas kemerdekaan bangsa. Saat itu NICA, Netherlands Indies Civil Administration, membonceng tentara sekutu Inggris ketika hendak kembali menduduki Indonesia dalam agresi militer Belanda II pasca kekalahan Jepang oleh sekutu. Hal ini menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir perjuangan. Justru perjuangan makin tidak mudah ketika bangsa Indonesia harus menegakkan kemerdekaannya, karena upaya kolonialisme masih tetap ada loh teman-teman. Ulama pesantren sudah menyiapkan jauh-jauh hari-hari kalau terjadi perang senjata saat Jepang menyerang kepada sekutu. Pendudukan Jepang atas Indonesia tergoyang ketika mereka kalah perang dengan tentara sekutu. Ketika itu pula mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuatan perangnya dengan melatih para pemuda Indonesia secara militer guna berperang melawan sekutu. Nah, para pemuda dimaksud tidak lain adalah para santri, karena sudah mempunyai kesepakatan diplomatik dengan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai ketua jawatan agama yang diwakilkan kepada anaknya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Nippon menyampaikan gagasannya itu kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Kiai Hasyim menyetujui langkah Jepang tersebut dengan syarat para pemuda yang dilatih militer itu berdiri sendiri dan tidak masuk dalam barisan Jepang. Itulah awal terbentuknya laskar yang diberi nama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Laskar Hizbullah. Pertempuran mencapai puncaknya di Surabaya pada 10 November 1945 yang saat ini diresmikan menjadi Hari Pahlawan Nasional. Momen tersebut tidak terlepas dari pencetusan fatwa Resolusi Jihad NU oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi Jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda kedua yang membonceng sekutu. Sebelumnya, pada 19 September 1945, banyak orang rela mati dalam peristiwa penyobekan bagian biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Sebelum datang Brigade 49 Divisi India Tentara Inggris memimpin Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, kalangan santri merasa tentara asing akan datang dan perang tidak bisa dihindarikan. Di Surabaya yang panas pada Oktober 1945, para kiai pun berkumpul. Mereka terus berkomitmen bagi kemerdekaan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Setidaknya waktu itu Wahid Hasyim, anak dari Rais Akbar NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah Menteri Agama Republik Indonesia sejak September 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri merupakan salah satu ulama besar dari pesantren yang berpengaruh sejak zaman kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang 1942. Pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945, wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad atau perang suci. Dalam pertemuan itu, lahirlah Resolusi Jihad NU 22 Oktober yang menjadi dasar penetapan Hari Santri. Resolusi jihad punya dampak besar di Jawa Timur. Pada hari-hari berikutnya, ia menjadi pendorong keterlibatan santri dan jamaah NU untuk ikut serta dalam pertempuran 10 November 1945. Ketika terjadi perlawanan dahsyat dari Laskar Santri dan rakyat Indonesia di Surabaya, pada 10 November 1945 rakyat Semarang mengadakan perlawanan yang sama ketika tentara sekutu juga mendarat di ibu kota Jawa Tengah itu. Dari peperangan tersebut lahirlah pertempuran di daerah Jatingaleh, Gombel, dan Ambarawa antara rakyat Indonesia melawan sekutu. Kabar pecahnya peperangan di sejumlah daerah tersebut juga tersiar ke daerah Parakan dengan niat jihad fisabilillah untuk memperoleh kemerdekaan dan menghentikan ketidakadilan
tidak peri kemanusiaan penjajah, Laskar Hizbullah dan Sabilillah Parakan ikut bergabung bersama pasukan lain dari seluruh daerah Kedu. Setelah berhasil bergabung dengan ribuan tentara lain, mereka berangkat ke medan pertempuran di Surabaya, Semarang, dan Ambarawa. Namun sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu mampir ke Kawadenan, Parakan guna mengisi dan memperkuat diri oleh berbagai macam ilmu kekebalan dari seorang ulama tersohor di daerah Parakan, Kiai Haji Subhi. Didorong dengan semangat jihad yang digelorakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui resolusi jihad NU serta kesadaran agar terlepas dari belenggu penjajahan untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu di Indonesia, Kiai Haji Subhi memberikan bekal berupa doa kepada barisan Hizbullah dan Sabilillah. Tentara Allah itu berbaris dengan bambu runcing dan masing-masing mereka diberkahi oleh doa-doa Kiai Subhi yang disepuhkan ke bambu runcing. Itulah sejarah mengenai Hari Santri Nasional. Jadi teman-teman, santri dan kiai juga memiliki andil besar dalam rangka memerdekakan Indonesia, dalam rangka membebaskan negara kesatuan Republik Indonesia dari cengkaman para penjajah. Santri-santri Indonesia dimanapun Anda berada, semangat dan jaya terus beserta jangan lupa belajar. Jadilah orang yang berguna bagi bangsa dan agama. Merdeka!